Mungkin kalau mau mulai, saran lu kayak gimana? Minimal ada standarisasi kalau mau bikin film pendek. Kayak gini loh, hindari ya, do and dance-nya apa bro? Kayak gitu-gitu. Yang satu yang di awal-awal itu yang kita kasih solusi. Bayu yang bukan pemain catur, skak. wah, hai. Kan biasanya skak kan ada catur-caturannya kan. Catur. Skak, bentar, itu ada urusan bahasa Jawa ya? Bagaimana sih? Bukan, skak itu sebenarnya singkatan, Mas. Boleh deketin lagi bro? Ya, singkatan yang skak itu sekumpulan arek kesel. Sekumpulan anak yang capek. Oh, kesel tuh capek. Kalau di Jakarta tuh kesel tuh kayak marah. Nggak marah. Gue bingung, bini gue tuh ada Jawa Timurnya. Oke. Ada, jadi kadang kesel, gue bingung awal-awal. Enggak, aku nggak kesel gitu loh. Iya. Aku nggak marah gitu. Enggak, capek. Capek. Kamu kesel toh? Kamu kesel tah? Iya, kamu kesel tak? Ya, itu nah apa capek itu jadi kayak ya bisa juga kan kesel itu kan juga capek Iya, juga iya, kan kayak iya. capek deh gue sama lu. Enggak juga sih, tapi lebih ke capek. Karena saya dulu tuh ini Mas, animasi kan. Di SMK-nya itu animasi. Oke. Jadi saya tuh angkatan pertama lagi ya kan, di mana kakak kelas itu cuma satu tingkatan. Awal doang gitu kan. Oh iya, nggak ada lagi Terus tuh. nggak ada lagi kan. Dari situ kan belajar animasi terus gitu kan, animasi dan animasi itu kan gambar ya. Kalau dulu tuh kalau sekarang mungkin lebih ke 3D gitu ya. Kalau dulu tuh standarnya Disney tuh gambar satu detiknya tuh 24 gambar. Yang bener loh. Iya, karena misalnya Sesusah itu ya? iya, karena kan bikin orang berkelahi misalnya nonjok ini kan di gambar 1, 2, 3 ya, sampai 24 itu standar Disney. Kalau standarnya anime itu setengahnya. 12. Ya, 12 per detik gitu kan. Makanya kan lebih kasar kan gerakannya gitu. Kalau Disney kan lebih halus gitu kan. Nah, dari situ kan capek tuh dari pagi SMK itu kan pulang itu sore, Mas. Jam 5-an, jam 4-an gitu kan ya. Oke. Ketika pulang itu bukannya malah pulang gitu kan ya, malah di sekolah nongkrong gitu kan. Ya kita tadi dapat apa ya di pelajaran tadi? Oh, dapat kan dapat videografi, sinematografi juga, penulisan naskah juga dapat. Oh, kenapa sih kok kalau syuting itu kenapa harus ada extreme close up? Kenapa kok ada medium shot? Kenapa kan ya dipraktekin gitu kan pakai kamera HP dulu tuh. Pakai kamera HP terus dari situ ya bikin video lucu-lucuan sekalian lah gitu ya. Udah lucu-lucuan gitu kan. Dari situ namanya apa nih gitu. Ya wis lah, sekumpulan anak yang lagi capek, bukannya pulang malah di sekolah gitu kan. Skak gitu ya. Skak gitu ya. Oh, dari situ. Dari situ. Bukannya Skak. pulang. Bukannya pulang. Banyak shot lagi. Lah iya, malah lo mau lagi ada di dunia itu. Udah tahu ribet. Mending gue podcast. Hah? Lu kan Dia bikin juga film. yang gini enak. Iya kan enak. Ya kan? Ngobrol-ngobrol. Terus editingnya pakai apa? AI. Iya. Iya ya. Ngapain lu kerja capek-capek bikin film? Iya Yowis juga. band 1, 2, 3. Hah? Di video.com. Iya. Dia yang pakai lagi, bukan ada di YouTube loh. Gila, udah mulai tajam ya. Iya. Gini bro, kita bahas gini. Teman-teman pengen dapat insight-nya lah. Ya kita tahu dulu perjalanannya lo seorang YouTuber. Baik. Akhirnya sekarang jadi sutradara atau director lah ya. Lo banyak sekali sekarang ngeluarin film-film. Yang buat ambil ibroh atau pelajarannya tuh gini. Hal-hal yang kayak gini-gini kan banyak yang mereka nggak paham. Mungkin gimana sih cara bikin film pendek? Gimana sih cara bikin film lo itu nanti bisa muncul di kancah ya minimal nasional lah. Dan seterusnya gitu kan. Apakah harus lo syuting di Paris, di LA, di luar negeri kan pada ngejar-ngejar begitu. Aduh. Jangankan film, bro. Jualan baju aja bela-bela ikutan fashion show di sana. Oke. Ya kan? Bikin billboard di New York Times Square. Maksud gua mohon maaf, kan marketnya di Indonesia gitu. Ngapain lo pasang di sana? Oh, buat gengsi, ada. Macam-macam lah. Ya. Kita bahas sampai akhirnya video lu tuh sebenarnya lu masih hidup masih ini YouTube lu ke-hack ya? Hah, YouTube lu ke-hack. Iya, Pak. Apa sih? Ini udah dari kapan ini cuman ngupload 1 bulan 1 kali, 1 bulan kadang 3 bulan 1 kali. Iya. Makin curiga gue sama orang-orang pemain lama di YouTube. Iya. Terus sekarang udah makin sibuk, makin berkembang. Kayak lu udah kacang lupa Tidak dong. kulitnya kayaknya Tidak Anda. dong, Pak. 3 juta orang menanti Anda, tapi Anda sekarang udah beralih profesi. Oh, kita belokin 3 jutanya, kita belokin ke yang lain. Yang mending ada teasernya di sini kan mereka nggak tahu. Ada, Pak, teasernya doang dapat di sini tuh. Teasernya Ya doang. kita bahas deh dari awal deh. Iya, baik, Pak. Jadi awalnya gimana sih sebelum lu konten YouTube dulu deh? Lu anak orang-orang kaya atau gimana? Jauh dari kesan kaya lah saya Kan ini. editing lu udah awal-awal udah keren, berarti alat lu udah proper. Tidak, dulu tuh wah ini juga bisa dibuka di sini Coba juga dibahas sih. deh. Dulu tuh masih nge-crack, Pak.
ini Mas, Anda jahat sekali berarti. ya itu dulu di awal. Kriminal Di dong. awal. Ini di awal ya teman-teman. Ini jangan dicontoh ya. Saya ini salah ini saya ini. Saya Iya. dulu nggak beli Premiere. Kalau sekarang udah semua editor saya Premiere-nya ori gitu kan. Keren. Kalau dulu tuh di awal itu nge-crack dulu karena nggak punya duit buat beli yang asli gitu. Itu dibalik di tahun di awal-awal saya. Ya seperti tadi saya bilang kan, saya sekolah SMK animasi. Di dalam animasi itu juga diajarin editing. Maksudnya selaras lah dengan apa yang saya kerjakan sekarang gitu kan. Oke. Dan basicnya dulu Adobe gitu kan ya. Adobe Photoshop, Premiere itu saya sudah lanyah lah, udah bisa semua lah gitu. Dari situ saya melihat bahwa oh ya udahlah nge-crack dulu. Gak apa-apa lah ya gitu. Terus udah dapat keuntungan dari YouTube itu 2009 Pak. 2009, 2010 saya mulai bikin video. 2011, 2012 baru tahu bahwa YouTube itu bisa mendapatkan keuntungan. Oh, bukan dari awal ya? Bukan. Gue termasuk pemain baru juga sih di YouTube. Gue pikir dari awal udah ada kayak keuntungan Oh gitu. tidak, dulu di awal itu enak loh YouTube. Enak dalam artian YouTube itu bisa pakai lagunya orang secara bebas. Kalau sekarang kan di ban ya, copyright. Jadi dulu tuh video-video saya yang lama itu juga banyak yang di ban karena pakai lagunya Justin Bieber, pakai lagunya Blink-182 kena gitu kan. Sekarang gitu. Dulu juga bikin viral itu enak gitu loh. Dulu tuh algoritmanya simple banget. Kalau misalnya mau viral katakanlah yang lagi rame kan Justin Bieber tuh. Videonya di judulnya di copy, deskripsinya di copy semuanya, thumbnailsnya di copy. Oh iya? Bisa langsung jadi videonya Justin Bieber, di bawahnya video lo nih. Bisa. Oh, triknya begitu? Iya dulu. Jadi orang buka gitu, cuman orang joget-joget gini doang. Tapi yang nonton bisa jutaan dan belum tahu kalau bisa dapat duit kan dari dulu itu. Jadi di awal itu kan memang ya untuk meluapkan keisengan itu diupload ke media sosial gitu kan. Di awalnya ditunjukin ke teman-teman deket aja. Tapi ternyata kok nyebar gitu loh kan. Dari situ keterusan. Dan di tahun 2012 itu baru saya menseriusi. Karena di awal itu saya berbicara tadi bilangnya saya tuh kaya atau enggak gitu ya kan. Oh enggak tuh? Enggak, tadi kan pertanyaan kan kaya atau enggak gitu. Oh, kaya atau enggak? Ya. Gue dengernya sorry, tonggak gitu. Ya, Oke. Kaya atau enggak? Ya, Terus? jadi kayak dulu tuh di awal bahkan saya tuh bisa dibilang bohongin orang tua sih. Anda selain kriminal, Tidak. anak durhaka juga Tidak ternyata. dong, tidak. Enggak. Loh, bener dong. Saya sekarang ada di Corbuzier Podcast. Iya. Kami tergabung. Om Deddy kan dekat sama TNI. Iya. Saya dekat sama BNPT. Ya FYI aja sih. Iya. Saya dekat sama kepolisian. Jadi Anda mau pilih yang mau dihukum sama yang mana? Enggak. Udah insaf saya, udah insaf. Enggak. Bercanda ini dulunya dia ya. Iya. Sekarang dikit-dikit lah. Jadi Terus. dulu tuh di awal saya ini Mas sempet bohongin orang tua itu ini Mas Der. Kamera. Jadi kamera itu kan di awal yang seperti saya tadi ceritakan kamera cuma kamera HP ya. Itu kan ngeblur gimana gitu orang cuma 3 megapiksel. Ya Allah. Terus dari situ kan saya pingin hasil video saya harus bagus nih gitu. Berarti harus punya kamera yang lebih bagus. Dulu tuh masih belum tahu DSLR kan itu udah jauh di atas rata-rata lah. Maksudnya yang punya itu kayak anak orang kaya nih gitu. Dulu tuh Canon 5D itu jadi kayak iya, 5D bener. udah kayak 5D. 7D aja masih dibilang kaya, itu bro. tuh bagus sudah itu dulu tuh. 22 juta tuh sekali keluar tuh. Iya, itu dulu ya. Dan saya minta ke orang tua saya itu kamera handycam. Saya ingat banget. Saya bilang ke orang tua saya, Pak, Bu, ini di sekolah kan ada mata pelajarannya itu videografi juga, harus punya kamera gitu kan. Berapa harganya kamera? Itu Bu ada yang murah itu 3,5 jutaan gitu kan ya. Lama kan nggak dikasih ACC gitu kan. Terus saya tanya lagi beberapa minggu kemudian, harus loh Bu, ini harus gitu kan ya. Ya udah deh dibeliin. Terus dari situ saya hasil kameranya bisa lebih bagus gitu. Oh, padahal bukan buat sekolah. Padahal ada buat sekolahnya, tapi nggak harus sebenarnya. Tapi saya bilang ke orang tua tadi harus gitu loh. Oh iya benar. Ada, itu pun juga cuma 0,5% lah. Karena animasi kan banyak gambarnya gitu kan. Tapi ternyata banyak perlunya juga buat kalau misalnya sebelum gambar kan alangkah baiknya bikin gerakannya dulu. Gerakannya tuh orang asli gitu loh. Allah. Oh bukan langsung dipakai Wacom gitu? Iya, jadi di awal jadi animator itu aktornya langsung, pengarahnya langsung, direkturnya langsung gitu loh. Emang iya. Jadi kan gambar, terus dia kadang ada kaca, dia harus ekspresinya dia sendiri yang
gue senyum harus gini gitu di gambar sendiri gitu. Kalau dulu kayak memang standarnya Disney sih saya. Jadi standarnya masih seperti itu. Jadi sebelum adegan harus bener-bener harus digerakin gitu. Gimana sih ini orang setelah berantem dia nari gitu. Narinya gimana? Jadi gini gitu. Dia itu direkam pakai kamera saya. Jadi ada gunanya lah gitu. Ada gunanya. Jadi dan kebanyakan saya buat untuk bikin video YouTube itu tadi gitu. Iya memang konten-konten awal-awal kan lu kan kayak begitu tuh. Ya, yang masih iseng lah, banyak iseng. Iya, tapi kan edukasi lah bisa dibilang. Benar. Nah, sampai di titik mana lu berpikir bahwa ini kayaknya gua harus shifting nih. Nah, maksudnya kayak ya kan tiba-tiba lu langsung perfilman gitu loh. Ya kan lu bikin film dan lain sebagainya. Baik. Apakah memang dirasa YouTube ini udah nggak ada umurnya, udah nggak laku kayak gue gini-gini aja atau gimana? Tidak. Kalau misalnya kita berbicara keuntungan teman-teman, YouTube itu dari dulu tuh menguntungkan sekali. Oke. Bahkan dari AdSense dapat, terus dari misalnya ada brand yang masuk dapat gitu. Keuntungannya banyak sekali. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, ketika saya punya kesempatan buat bikin film, yang pertama itu kan ya Wisband ya. Dari situ kan saya bisa meluapkan isi hati saya, bener-bener, ini otentik nih Bayu Skak nih kayak gini nih. Karena di awal memang saya menggunakan bahasa daerah di konten-konten saya di YouTube saya kan kebanyakan menggunakan bahasa daerah Jawa Timur gitu kan, Jawa Timuran. Dan di film ketika dapat project film, saya kekeh juga nih, saya pingin menggunakan bahasa daerah gitu kan ya. Tapi dari situ itu sangat susah sekali untuk di ACC gitu loh. Kenapa? Karena orang kan berpikiran, apalagi orang yang mendanai filmnya ya kan. Ini film ini ketika saya sudah danain, duit saya nanti bakal balik nggak gitu loh. Kalau misalnya kontennya itu menggunakan bahasa daerah total lagi gitu. Naskahnya aja bahasa daerah gitu loh. Bahasa Jawa naskahnya full gitu, bahasa Jawa gitu kan. Bisa nggak ini gitu kan? Karena sangatlah meragukan untuk berhasil. Memang sebelumnya kan masih belum banyak lah ya. Adapun itu nggak yang langsung besar yang skalanya itu nasional tayang gitu loh, tapi kayak tayang di mungkin di festival atau mungkin di layar yang cuma di Jawa Timur, Jawa Tengah doang gitu kan. Tapi ini kan berbicara yang seluruh nanti seluruh Indonesia tayang gitu loh. Berhasil nggak ya gitu. Oh itu sulit itu Mas, aku inget banget perjuangannya karena dimana kalau misalnya kita ngomong Jawa gitu kan, nggak akan ada banyak orang yang tahu Bayu gitu kan. Iya, tapi kan pakai subtitle. Maksud gue kan, dia. Iya maksud gue gini, lu rela nonton film Korea? Nah, saya mau bilang nih. Iya kan? Iya benar Mas. Maksud gue kayak lu ngerti aja bahasa Korea, iya, Paul. Benar. Iya kan, maksudnya sama kan lu aja. juga baca juga subtitlenya. Oke lah, benar. ada yang memang anaknya Korea banget. Iya. Wibu tuh Korea apa sih? Wibu Jepang Mas. Jepang ya. Anime. Saya kurang paham nih. Iya. Ya kan, mungkin lu anaknya begitu banget lah. Iya. Terus ya lu juga tetap ada kalanya kepleset tadi apa ya? Iya. Pasti kan lu juga ngelirik. Konten bahasa Indonesia, konten kreator ngomong Indonesia. Ayo coba gua tantang lu nih. Iya. Ngomongin Indonesia. Iya. Orangnya Indonesia. Iya. Kan anak zaman sekarang dikasih subtitle dong. Iya. Konten kreator. Iya. Padahal Indonesia dikasih subtitle. Lu baca nggak? Jujur, lu baca nggak subtitlenya? Coba, lu kalau ngeliat video. Baca. Lu kenapa kan lu ngerti? Iya, karena ya ada subtitle aja jadi kebaca juga. Orang Indonesia, konten kreatornya wujudnya Indonesia, logatnya bahasa Indonesia. Iya. Dikasih subtitle. Iya. Sama si selebgramnya atau konten kreatornya. Lu nonton omongannya dia apa lu baca subtitle? Coba kita survei deh yang paling banyak. Baca saya. Tuh, Baca, beneran baca karena kenapa? Karena ya asik aja gitu dibaca. Kadang dan algoritmanya memenangkan itu kan. Yang pakai teks malah yang menang, malah yang naik gitu kan. Iya. Karena memang mudah dicerna. Benar, kontennya mudah dicerna. Iya, nah ya kayak gitu-gitu kan. Terus kalau digantikan, ya memang iya ada suara asing yang kita dengar yang memang kita nggak ngerti apa itu istilahnya gitu ya. Cuma maksud gua kan selagi ada subtitle, Korea juga lu nggak ngerti-ngerti amat. Setuju 100%. Iya kan? Bapak. Tapi kenapa ya? Malah stigmanya tuh kayak tadi lu bilang produser nggak laku lah katanya takutnya. Iya, karena maklum sih Mas, kalau misalnya saya pun invest gede di satu project dan ini masih belum pernah terbukti bahwa hal yang seperti ini pernah berhasil, ya saya juga akan takut gitu loh. Saya emang belum ada yang pernah main. Pernah, yang saya bilang tadi kan jatuhnya itu film festival yang full berbahasa daerah ya, film festival, atau kalau nggak gitu film yang tayang di bioskopnya tuh nggak menyangkup seluruh nasional gitu loh. Kalau yang film saya ini
Yo Wis Band itu tayang seluruh nasional. Jadi di Manado, di mana tayang meskipun cuma satu layar ya, maksudnya satu bioskop di kota itu gitu, tapi tayang gitu. Nah, ini ada dua mata pisau nih, Bro. Mohon maaf nih. Yang pertama, apakah memang tayangnya di seluruh kota dan seterusnya senasional ini adalah memang wadahnya atau penayangannya terbatas, cuma ada di situ tempat pendistribusian channelnya. Atau yang kedua, memang lu bisa menasional gara-gara apa nih? Gara-gara memang lu punya banyak duit sehingga lu bisa masuk ke bioskop-bioskop, atau seperti apa? Atau gue tambahin yang ketiga deh. Atau jangan-jangan yang tidak menasional itu adalah, mohon maaf, jangan salin logat bahasanya, film lu aja jelek sutradara. Oh, Saya emang agak iya. meluap-luap, makanya saya banyak musuhnya ya. Lu nya aja mungkin gak ngerti strategi filming. Orang film bisu bener gak? Yang gak ada suaranya aja bisa mendunia. Yang tanpa ada scoring musik dan lain sebagainya ada. Sama Berdia yang one shot. Ya, Berdia, Birdman apa sih? Birdman banyak yang apa shotnya, 1917. Ya, yang shotnya gak ada cuttingannya kan, gak ada cut-cutnya kan, dia langsung kayak one shot gitu sampai akhir. Kayak gitu-gitu, ya mungkin di tengah-tengah ada cheatingnya mungkin dia ada pasti. Cuma maksud gue kan effortnya kan nggak juga semua di-cheatingin gitu loh. Bisa, berarti lu nya aja kali jelek. Ini sih Mas, kalau aku bisa jawab itu yang nomor satu itu memang distribusinya. Jadi saya tuh mau kerja sama siapa nih? Kalau kerja sama production house yang bisa mendistribusikan semaksimal mungkin ya akan maksimal gitu loh. Nah sekarang yang Yo Wis Band itu alhamdulillahnya bisa bekerja sama dengan Star Vision, dan Star Vision itu salah satu PH besar di Indonesia. Jadi dia punya, jadi dia punya kalau misalnya filmnya Star Vision itu bioskop percaya, jadi bioskop selalu ngasih layar banyak gitu loh. Lah kan mereka juga bisa ke Star Vision aja atau ke namanya PH ya? Apa sih? Iya, production house. Masuk situ aja. Apa nggak gampang masuk situ? Nggak gampang. Seleksinya juga nggak gampang. Seorang produsernya dari Star Vision nge-ACC kayak ini film, ayo aku danain. Kan nggak juga kan. Kayak, indikatornya apa? Ya harus punya track record sebelumnya. Nah alhamdulillahnya saya juga di YouTube kan ada track recordnya. Saya membuktikan bahwa saya itu dari daerah dan saya juga bisa bersaing dengan YouTuber lain yang ada di ibu kota gitu loh. Dan semangatnya itu sih, memang saya datang pertama kali dulu ke kantornya mereka itu ya yang saya luapkan itu. Pak, saya punya film menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa. Untuk orang yang tidak menggunakan bahasa Jawa, kita sediakan subtitle. Seperti halnya kita nonton film Thailand, peltang tung tang gitu. Apakah kita kita tahu nggak sih mereka ngomong apa? Ya jelas nggak tahu lah. Tapi kan ada subtitle dan kita nonton juga, dan film mereka juga lagi berkembangnya ya kan. Industri film mereka itu Thailand. Tetangga kita deket lagi. Terus kita nonton film Korea yang seperti Mas tadi bilang, film Jepang gitu kan. Banyak yang kita tidak tahu bahasanya tapi juga bisa menikmati asalkan konten yang ada di dalamnya itu universal. Memiliki makna yang universal. Jadi seidealis apapun kita, kalau misalnya tujuannya mau jualan film, ya harus ada nilai universalnya gitu loh. Kalau misalnya nggak gitu ya nggak akan ditonton orang gitu loh ya. Nah Yo Wis Band itu punya nilai universal meskipun bahasanya bahasa Jawa, tapi nilainya universal. Seorang anak pedagang pecel yang dijulukin pecel boy, dia selalu dibully di sekolahnya. Dia ingin membuktikan diri. Jadi keren gitu. Jadi dia bisa sukses. Iya, dia bentuk band. Namanya bandnya apa? Aduh, ini apa? Aduh, kok gak ada. Ya wes lah, gak usah lah. Ya wes. Ya wes band. Jadi ya wes band gitu kan. Nah, itu kan anak ini mewakili banyak orang juga. Kan banyak juga orang yang dari masa dulunya itu dia bukan siapa-siapa tapi dia ingin membuktikan dirinya kan juga banyak. Apakah itu cuma orang Jawa doang? Orang-orang lain pasti juga banyak seperti itu. Jadi nilainya universal sehingga bisa dinikmatin gitu loh. Tapi tetap aja berhasil nggak ini Bayu gitu kan. Waduh. Tapi setelah banyak sekali diskusi, alhamdulillahnya taken kontrak. Alhamdulillah saya seneng banget nih. Terus tim sudah berangkat ke Malang gitu kan ya. Ini kita fast forward ya. Udah mulai mau masuk produksi gitu. Nah ini ada yang deg-degan lagi nih. Karena pada waktu itu pihaknya produsernya agak ragu lagi. Karena balik lagi. Ini gue kan invest duit nih, nggak kecil nih, gede nih, miliaran gitu kan ya. Kalau nggak berhasil berarti duit gue boncos, nggak balik gitu kan ya. Lah kan resiko investasi begitu. Iya, tapi kan alangkah baiknya meminimalisir keboncosan itu gitu kan ya. Terus saya ditelepon, saya ingat banget itu, kita balikin aja ke bahasa Indonesia ya gitu.
Waduh, Rubah semua tuh skenario. udah kayak gini, udah kru udah sebagian. Kalau kru itu yang selalu berangkat duluan itu location man sama art. Art itu yang dekorasi rumah gitu, Mas. Jadi kayak mereka udah harus mulai dekorasi karena keinginan dari skripnya seperti ini rumahnya si Bayu Yowis Band gitu kan ya. Jadi rumahnya pedagang pecel. Bikinlah rumahnya pecel gitu kan ya. Nah, itu kan udah kerja, orang-orang udah siap gitu kan ya. Waduh, mau dibalikin lagi ke bahasa Indonesia. Gimana nih, udah syuting di jauh-jauh ke Malang gitu kan ya. Karena di awal pun untuk syuting ke Malang itu sulit meyakinkan, karena pada dasarnya kalau misalnya di Jakarta itu ya udahlah syuting di sini aja lah gitu. Kayak apa? Ininya udah banyak ya apa? Sarananya, tempat-tempat rekreasinya, tempat nongkrongnya, viewsnya iya, gitu ya. Jadi udah banyak di Jakarta gitu, udah di sini aja, udah lebih simpel gitu loh kan, deket lah dari mana-mana. Orangnya juga krunya orang sini semua gitu kan ya. Waduh, ya Pak, tolong di Malang lah Pak. Itu diskusi panjang banget. Akhirnya di ACC di Malang, oke, syuting di Malang Bayu, oke gitu. Karena kan mahal Mas, berangkatin orang segitu banyak ke Malang. Nah itu, lu malah hotelnya bukan tinggiin kos. Kan tadi gue bilang di awal, kenapa harus di Malang? Maksud gue kan di Jakarta juga tempat-tempat anak-anak skena juga banyak gitu loh. Iya. Maksudnya gue sebagai ketua asosiasi skena Jakarta Timur gitu ya. Maksudnya akan bangga juga kalau memang di sini dan simpel gitu. Kenapa harus ke jauh-jauh sana? Karena naskahnya di Malang, Mas. Maksudnya? Ya naskahnya itu dikirimin Malang. aja pakai gosen. Bukan. Naskah apaan sih? Naskahnya itu letak lokasinya tuh Malang gitu. Diganti aja. Ya, itu juga pemikirannya produsernya sih. Yaitu ada sudut-sudut di Jakarta yang mirip Malang lah ya kan. Terus ntar orangnya dimendok-mendokin aja gitu loh. Nah, saya tuh punya keterpanggilan ya kalau misalnya saya ini janji ke diri saya sendiri sih. Saya pingin kalau ke depan saya punya kesempatan bikin karya yang besar, saya pingin mengangkat kota kelahiran saya dulu, Malang. Saya pingin di Malang gitu kan. Karena semangat yang saya coba untuk luapkan adalah desentralisasi. Karena selama ini tuh selalu sentralisasi. Jakarta saja yang perputarannya tuh kenceng banget. Jakarta sentris banget. Benar, sekarang. ya. Contoh misalnya kita mulai dari belakang layar dulu deh. Ya, Krunya. Emang iya? Kru itu terbentuk semuanya tuh solid, bagus, kerjanya tuh Jakarta saja. Karena apa? Persyutingan di sini semua. Jadi orang bener-bener udah syuting berulang kali kan, keterampilannya kan terasah kan ya. Iya. Nah di luar dari Jakarta gitu lah kan. Ya kita berbicara kota terbesar kedua. Kemarin kayak Lorowati kan di Surabaya. Itu udah jomplangnya jauh. Padahal ini kota kedua terbesar di Indonesia loh ini, Surabaya. Jomplangnya udah jauh. Nah saya tuh pingin narik ke Malang dulu, di Yowis Band itu kan di Malang. Itu pengen untuk ya Malang harus terangkat. Karena ketika syuting itu ada di sana, itu banyak yang terangkat Mas, UMKM satu. Ekonominya jadi ngangkat. Benar Mas. Itu hal yang sangatlah harus disegerakan gitu loh. Kita terlambat untuk kayak gitu loh. Karena selama ini kan orang selalu saja ya pengen kalau misalnya pengen kayak hype gitu kan, syuting di luar negeri gitu kan ya. Devisanya ke sana semua. Sayang banget itu yang harusnya bisa ke kita gitu loh. Ya gue paham. Kalau lu syuting di luar, pasti kan devisanya malah buat negara luar gitu. Ya kan lu produksi di sana, lu makan di sana, lu nginep di tempat di sana dan seterusnya. Benar. Itu yang menjadi persoalan ya kalau lu di sini, apalagi terutama bukan Jakarta sentris lagi, dan masih banyak loh sebenarnya kru-kru atau SDM yang oke banget, nggak harus Jakarta juga gitu. Tapi ternyata lu buat di Malang. Ekonominya, devisanya, pertumbuhannya kan buat kota Malang. Iya. Seperti contoh, kami syuting ada di lokasinya tuh Kampung Warna-Warni ya. Ya alhamdulillah sekarang Kampung Warna-Warni itu masuknya tuh ke lokasi syuting Yowis Band itu ditarifin sama warga lokal. Karena memang nggak apa-apa, karena itu jadi tempat wisata. Iya, dan itu 100% buat mereka gitu kan, bagus gitu. Itu salah satu contoh. Terus UMKM-nya Mas itu bisa keangkat juga. Karena dimasukin ke dalam film. Di Malang ada UMKM apa aja sih? Keripik-keripiknya atau apa? Diiklanin aja. Bukan diiklanin sih, maksudnya soft gitu kan. Membantu mereka juga untuk masuk situ. Benar. Nah, coba nih kalau kita ngomongin UMKM atau mungkin kolaborasi sama sebuah brand, atau katanya kan lu kan punya visi misi mengangkat ekonomi strata dan seterusnya yang ada di Malang. Iya. Kan mereka banyak diuntungkan. Ujung-ujungnya perputarannya buat ya Pemkot Malang juga. Iya, Pemkot Malang. Ya kan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, selain tadi brand-brand yang masuk, artinya dari mulai lokasi pun juga lokasi ada banyak. di sana. Apa kolaborasinya apa aja?
Kolaborasinya ya kami dipersilakan untuk syuting di sana. Ya Oke. kami berterima kasih karena tanpa adanya persetujuan itu ya kan sulit juga kan Oke. untuk syuting. Nah, ketika udah dimudahkan perizinannya, nah kami akan mengeksplor lokasi itu secara epik, secara bagus, secara apik. Nanti ketika itu bagus, orang lain nonton, wah aku pingin ke sana. Nah, orang-orang diuntungkan juga. Terus dari lingkungan sekitarnya misalnya, kemarin tuh yang saya ingat ini ya, banyak yang saya kolaborasikan, Yowis Band banyak, yang di film saya yang kedua ini yang Loroati juga banyak, itu di Surabaya Mas. Surabaya, oke. Surabaya lu ngapain aja di sana? Apa kolaborasinya atau mungkin lu mengangkatnya ekonomi di Surabaya gitu kan? Itu ini karena ada satu karakter yang dia itu jualan roti. Pastry ya, namanya si Ayu yang diperankan Tatiana Sapira itu. Nah, saya di awal itu pede, ya udahlah bikin aja roti gitu kan ya, toko roti gitu kan ya. Datang ruko udah disewa, bikin kok mahal ya. Dekorasinya mahal ya gini. Waduh, ini dari kosnya mahal gitu kan ya. Belum lagi ntar ada yang jadi toko kelontong atau apa. Wow, mahal ternyata bikin sendiri gitu kan. Kenapa nggak kolaborasi aja sama di sana? Nah, di sana di Surabaya tuh ada Igor's Pastry. Itu punyanya orang Surabaya asli gitu kan, toko roti gitu kan ya. Yang apa ya, misalnya bottom up lah orang-orang sana sendiri yang usaha orang sana. Ya dikolaborasikan, malahan sekarang kalau ada orang datang ke situ, Mbak Ayunya mana gitu. Jadi kayak padahal tuh karakternya di sana. Jadi orang jadi datang ke sana mau beli Igor buat oleh-oleh karena ketika nonton film Loroati mereka ingat Igor. Terus ketika di Surabaya lagi main di Surabaya, ingatnya mampir ke situ buat beli dan melariskan mereka juga gitu. Itu satu. Terus ada juga ini. Ketika syuting di Jawa Timur atau syuting di daerah kan memang dari segi produksi kan butuh budget lebih ya kan. Untuk lebih, ya itu tadi karena memberangkatkan orang segitu banyaknya kan butuh cost yang lebih banyak. Jadi saya mikir ya harus ada kolaborasi yang bisa menguntungkan dari segi ekonomi juga gitu kan. Ada kemarin itu Bukalapak. Boleh sebut nama? Boleh. Apa sih? Bukalapak. Boleh, Bukalapak boleh. Sebut aja nggak apa-apa. Siapa tahu Bukalapak juga jadi ngiklan di sini kan. Oh iya. Ya, sorry. Lu ngomong aja bro, Maaf. Tadi aku langsung aja belum aman deh. Kenapa Bukalapak? Jadi ada toko kelontong yang diperankan oleh Ricky itu. Ini toko kelontong yang ada di Surabaya dan dia itu dirombak menjadi sama Bukalapak. Oh gitu ini kan, ya, apa mitra benar, Bukalapak. Mitra Bukalapak. Kan jadi support buat yang UMKM. Iya. Jadi pedagang di sana. Benar. Toko kelontong. Iya. Jadi itu kan menguntungkan banget dan memperlihatkan bahwa dengan seiring berkembangnya teknologi, toko kelontong itu nggak jualan cuman makanan kecil, rokok atau apa, dan itu bisa banyak sekali yang bisa dilakukan sama pada dasarnya itu toko kelontong loh padahal. Bisa isi pulsa apa, isi token apa, bisa semua di programnya Bukalapak itu tadi. Gitu. Dan itu kan menguntungkan juga kan Mas. Itu ada gitu. scene-nya tuh di situ. Ada scene-nya. Jadi ada. Saya lupa episode berapa ya. Ada. Jadi ada adegannya bahwa di situ ada kayak mitra Bukalapaknya. Habis itu ternyata orang yang dagang di situ ya bisa apapun itu penyajiannya. Kayak token dan lain sebagainya. Benar. Ya memang teman-teman ya, kalau kita ngomonginnya Bukalapak atau mungkin mitra Bukalapak, ini keuntungannya banyak, nggak cuma buat nanti support di ekonomi di sana, buat film dan lain sebagainya. Tapi kalau lo gabung jadi mitra Bukalapak, ya lo juga bisa nih banyak keuntungannya, apalagi terutama di komunitas juara. Nih gue kasih tahu nih ya, jadi komunitas ini adalah yang selalu siap berbagi tips dan trik untuk mengembangkan usaha lo. Tuh ya, jadi di aplikasi ini lo bisa mulai jualan apapun, apa aja. Dari mulai jualan pulsa. Tadi lu kan udah bilang gitu tuh. Pulsa. Ya, banyak. Nggak cuma pulsa doang. Macam-macam. Iya, macam-macam. Nih dari handphone aja nggak cuma pulsanya, tapi paket datanya juga ada. Iya. Token listrik, top up, OVO, GoPay, Dana dan lain sebagainya. Sampai voucher game semuanya ada. Ini kan hal-hal yang kayak gitu kan yang buat hiburan dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa juga tentu tetangga yang nggak punya rekening bank untuk kirim uang. Nah, atau mau nyetok sembako kayak gula gitu kan, beras, minyak juga ada, lengkap banget. Makanya gue kalau misalnya jalan-jalan tuh kadang-kadang misalnya di daerah-daerah, gue kan pernah ke Solo yang bagian ujung tuh di Karangpandan. Itu ada yang mitra Bukalapaknya juga membantu untuk transfer buat ke kota, ke Jakarta. Misalnya ada keluarganya yang ada di Jakarta dan lain sebagainya. Lengkap banget pokoknya, tenang aja teman-teman. Nah, jadi dijamin harganya murah, banyak promo dan komisi teman-teman. Jadi langsung aja downloadnya di Play Store. Lo tinggal buka aja aplikasinya. Nih, gue contohin ya. Lo tinggal buka aplikasinya dan klik gabung sekarang. Jadi lo download dulu di Play Store, misalnya Bukalapak set. Lalu lo masukkan nomor handphone lo, ya, lalu lengkapi data diri dan hubungkan ke akun e-wallet Dana. Selesai pokoknya, daftarnya gratis. Ya, jadi teman-teman, saran saya pastikan Anda gabung menjadi mitra Bukalapak dan tambah cuanmu sekarang juga.
Emang bahaya nih Mantap. Bukalapak ya. Emang gitu. Hmm. Di tokonya Ricky itu Bukalapaknya juga diiklankan itu soft banget. Iya. Jadi itu yang mungkin Sama seperti saya tadi barusan juga lagi soft sekali kan. Iya. memang Bukalapak tuh tahu talent-talent yang sekiranya jago dalam memproduksi, directing dan lain sebagainya gitu. Emang Bukalapak tuh anak muda banget gitu. Iya. UMKM banget. Makanya kalau tahu, Bayus kakek jago nih memoles-moles. Iya Iya kan? Kayak tadi host di program podcast ini pun tiba-tiba ngomongin Mitra Bukalapak. Iya. Gimana Bukalapak? Repeat order dong. Iya pasti dong harusnya. Oke, gimana soft tadi tuh? Iya, jadi soft itu penting banget sih untuk sekarang ya, karena pada dasarnya kan kalau misalnya kita terlalu hard juga kurang ini. Kalau misalnya ini berbicara di ini ya, apa namanya, di film dan juga di series ya. Oke. Yang kami lakukan itu kemarin yaitu Bukalapak, terus ada juga yang gokil ini croissant geprek. Bayangkan croissant geprek. Croissant digeprek. Ada, Pak. Hancur, Pak. Ada, Pak. Bukan lagi banyak-banyak ganteng gitu. Ada. Preknya hancur, tepung. Croissant geprek ini sebuah ide yang ada anak-anak Surabaya. Oke. Terus saya tuh ngedengerin aja. Wah, ini bagus nih. Kolaborasi ini sama karya saya, Loro Hati kan syuting di Surabaya. Oh iya. Saya masukkan di ceritanya. Jadi saya tuh makan geprek, ayam geprek. Oke. Ngambillah dari ojol kan, terus ke atas, loh kok nggak ada nasinya, ya ampun. Nah kan pasangan saya itu yang namanya Ayu itu kan yang punya toko roti. Oke. Saya istilahnya itu ngeluh lah, ngeluh ke Ayu itu, aku lo beli geprek nggak dikasih nasi, udahlah sana pakai roti juga nggak apa-apa. Oh iya. Ya, terus saya roti, loh kok ada croissant gitu kan ya. Saya coba croissant geprek, enak ya. Sama Ayu, kita jadiin aja yuk, kita jadiin sebuah menu sendiri yuk gitu. Nah, di film terrealisasi ada diceritakan secara masuk ke dalam alur cerita ya. Di dunia nyata produknya juga ada dijual. Nah gitu, jadi itu yang dimaksud dengan soft itu tadi. Gila. Nggak ujuk-ujuk langsung croissant geprek enak gitu, enggak lah. Kan itu wah hard gitu sekali ya. Iya. Dan itu punya kreasi dan kreativitas masing-masing ya. Iya, nggak banyak. semuanya bisa main di, ya mohon maaf ya. Saya scroll di adegan-adegan di TikTok, di Reels itu kan macam-macam. Banyak kreator-kreator yang memang dia repost dari sinetron-sinetron yang ada di TV. Ya, itu hard banget itu. Maksud saya mohon maaf Pak, ada juga yang kayak gini nih. Allah. Apa namanya? Ini ya ampun banget nih. Apa namanya? Kerajaan. Iya. Tiba-tiba makan mie instan. Wah, mie instan ini enak, kerajaan habis silat cong. Enggak, maksud gue, ini sekalian deh, mumpung ada director depan gue deh, kita bahas ya bro. Iya. Sampai nanti gue juga mau nanyakan kalau gimana caranya bikin film tapi ternyata ada banyak batasan-batasannya. Misal si pemain film, si sutradaranya, penulis skenarionya pengen banget bikin misalnya tanpa musik, scoring, bisu dan lain sebagainya. Nanti lu jawab deh. Tapi sebelumnya bahas yang tadi tuh. Kenapa sih mereka tuh kayak di sinetron-sinetron tuh adegannya nggak bisa dibikin soft? Apa memang kliennya yang batu gitu udah dikasih tahu, Pak, ini kami bantu ya Pak, tenang aja Pak. Enggak, kita pengennya langsung produk gitu di depan gitu loh, kayak nih ini kan minuman ya perfect tuh kalau bisa di sini gitu, kita makannya adegannya di sini kayak kelihatan gitu, atau gimana sih maksudnya? Apa nggak bisa gitu? Bisa bikin alur ceritanya? Bisa. Loro Hati bisa kok. Nah itu gimana sih? Loro Hati Bukalapak aja soft banget dan orang-orang nggak terganggu kok. Nah, iya bener. Iya, jadi Bukalapak aja nggak keganggu ya? Iya. Memang Bukalapak setahu saya memang setelah Bukalapak dia buka rezeki juga sih, Masya Allah. Buat teman-teman UMKM juga kan, Iya. ngebantu banget. Gimana? Jadi kalau misalnya ini saya ya, ini cuman Bayu aja yang bilang itu males sih, karena terlalu banyak produksi yang lain dan semuanya itu juga harus digarap gitu loh kan. Terus ada iklan masuk, ya udah gitu aja deh gitu. Jadi gitu. Udah gua duga Nah tuh. saya all out di karya saya ini. Ketika ada brand masuk dan saya kerabat lah ya, maksudnya kalau misalnya tadi croissant geprek itu kan kerabat saya yang masuk, yang saya kenal lah sama orang yang punya. Terus Bukalapak masuk gitu kan ya. Nah saya akan pikirkan bagaimana caranya dia masuk ke dalam alur cerita secara halus. Karena kalau misalnya nggak halus itu nggak enak buat brandnya. Kalau ke saya masukin ke dalam cerita. Karena kalau dalam cerita itu nggak akan bisa dihapus. Kalau cuma nempel itu bisa dihapus. Dalam artian misalnya ya, cuci muka ya, misalnya pakai sabun. Terus wah sabun ini enak. Itu kalau misalnya penjualannya nanti konten itu
misalnya 2 tahun kemudian konten itu kan sudah selesai kontrak sama pihak yang dia jual di Oh, awal. dihapus atau di blur? Iya, dihapus sama di blur bisa. Iya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam cerita nggak bisa. Coba contoh Ayu tadi udah bilang cross and geprek ini diceritain kan itu kan. Ya nggak bisa dong dihapus. Nanti Iya. hilang dong alurnya gitu kan. dan patah Patah, jadinya. iya. Jadi Igor juga sama, nggak bisa dong dihapus. Orang toko rotinya udah gitu, udah masuk dalam cerita. Gitu. Nah itu yang harus dipikirkan ke depan gitu. Karena saya belajarnya lihat Korea, karena Korea tuh berhasil loh. Halus banget. Halus banget, saya suka tuh. Jadi orang itu nggak dendam gitu loh. Enak-enak nonton, ya. Jualan nih. Iya. Ya, jualan nih. Sebenarnya jualan nggak apa-apa, asalkan yang menarik juga buat Iya, mereka. iya. Malahan mereka akan lebih beli loh. Menurut saya ya. Lah kuncinya tuh. Heeh. Males, gue udah duga sih ya. Tapi nanti lu ya kasih tahu juga. Mungkin apakah jangan-jangan dia nggak punya skillnya, knowledge-nya. Ya mungkin gara-gara itu ya. Karena kebanyakan yang dikerjain. Oh. Bayangin aja sinetron itu banyak mas. Oh bukan gara-gara ilmunya gue nggak nyampe. Enggak gitu. Ada, ilmunya ada. Ya karena waktu aja sih waktu. Oh sama kayak kita tadi dong barusan ya. Kayak lu jangan malas gitu. Gue bridgingin. Ngomongin Bukalapak tadi kan. Mungkin ada kode-kode Iya. ke Bayuskak. Iya. Mau gue bocorin lagi? Sebelum masuk sini kita briefing dulu. Ya jelas dong. Gimana sih? Maksud gue agak effort kali ya. Iya, tapi, effort. ya, iya sih. Enggak bisa. Ya udah kayak gitulah. Ya itu ya oleh karena itu saya ini kan kalau misalnya saya bisa ada kesempatan di sini saya bisa cerita ke orang banyak, saya tuh bisa menyuarakan unek-unek saya, visi saya itu nggak yang ecek-ecek gitu loh. Dalam artian kalau misalnya ada orang yang kolaborasi sama saya akan optimalkan banget gitu loh. Nah saya kunci ini semuanya di sebuah company yang namanya Ska Corp. Jadi saya tuh sekarang sudah bercompany mas. Maksudnya saatnya lah ya. Soalnya dulu tuh saya mikirnya kok ketika sendirian kok kayaknya rasa-rasanya dipukulin orang banyak mulu sih, nggak dapat untung-untung gitu kan ya kan. Karena saya selamanya hanya akan dilihat sebagai anak dari kampung yang datang ke Jakarta yang pengen eksis gitu loh. Oke. Karena memang ya itu pada dasarnya saya dulu memang seperti itu. Tapi saya kan punya visi yang besar dengan Lokadrama ini, Loro Ati gitu kan dan segala macamnya. Itu saya pingin agar itu tadi satu desentralisasi terlaksana dan nyata. Jadi yang namanya lokasi syuting harus ada di daerah-daerah itu di-push juga. Karena devisanya biar masuk ke kita-kita aja gitu dan menguntungkan kita gitu. Nah, itu semuanya terkunci semuanya di company ini, Ska Corp ini. Oke. Dan kalau ngomongin company, pasti kan memang tim lu udah banyak ya. Alhamdulillah. Tim lu udah banyak, kru juga udah maksimal. Insya Allah begitu kan. Tapi maksudnya kan ada mungkin tempat atau rumah produksi lah. Dia itu bikin production film kayaknya seakan-akan template gitu. Maksudnya kayak satu tadi males nggak mau repot. Yang kedua ya udah yang gue taunya begini-begini buat film. Tapi lu pernah ngerasain tantangan gak sih kayak dalam artian misalnya lu rumah produksi atau lu ya PH lah gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu produser masuk atau mungkin ada yang ngasih jual skenario ke lu atau apapun itu bentuknya lah. Terus tiba-tiba itu menjadi sebuah kayak wah susah nih kayak gini nih. Lu sikat, lu tantang, lu jawab tantangan itu atau lu ya enggak ini bukan mainan gue nih, gue main aman aja. Apa gimana ya? Kalau anak-anak film tuh gimana sih? Sikat sih kalau aku. Sikat serius? Ya. Kalau misalnya ini sangatlah apa ya? Itu tadi sevisi dengan apa yang kami kerjakan di Skak itu ya akan sikat sih. Karena mungkin sekarang berangkatnya memang berbahasa Jawa ya, tapi ketika dapat tantangan menggunakan tadi Aceh gitu kan ya. Ini orang Aceh tapi dia nggak bisa bahasa Aceh kayaknya Anda bisa banyak. Bisa lah. Bisa, gitu-gitu. Sulit loh bahasanya. Oh hebat. Iya. Oh hebat tuh. Sulit. Apa kabar? Jadi apa kabar? Iya. Jadi memang ketika dilempar kan kemarin Yowis Band itu berhasil bahasa Jawa, mau nggak yang bahasa lainnya? Memang mau gitu kan ya. Memang udah ada pengen menggunakan bahasa Bali udah disiapkan gitu, bahasa Sunda udah disiapkan, bahasa apa namanya Minang disiapkan gitu kan ya. Terus ada juga yang nawar-nawarin juga misalnya ini berbahasa Aceh gini-gini. Nah tertantang, ayo gitu. Ini Karena banyak memang sevisi. produser yang ngelirik sekarang nonton nih kayaknya lu bisa harus terima siap order banyak nih. Wah, bro. alhamdulillah. Ya kan bahasa-bahasa yang lainnya bahasa tubuh ada nggak film bahasa tubuh? Sama bahasa kalbu. Jadi dari hati nggak ngomong tuh orangnya. Telepati. Iya. Ya, betul lu siap semuanya nih. Siap. Kalau misalnya ini apa namanya asalkan sevisi dan memang itu tadi memang pinginnya agar yang di daerah pun
punya kesempatan yang sama dengan yang di ibu kota. Karena selama ini kan ya balik lagi yang saya bilang tadi, ibu kota itu yang paling kenceng karena memang persyutingannya banyak di sini. Oke. Bisakah kita mengalihkan persyutingan yang banyak itu dialihkan ke daerah-daerah lain sehingga daerah tersebut bisa terangkat, kita bisa tahu orang sana itu bagaimana sih berkomunikasinya menggunakan bahasa daerah mereka yang selama ini kita dipersatukan dengan memang bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun alangkah sweetnya ketika kita melihat saudara kita yang jauh di Aceh, oh ternyata mereka kayak gitu ya bahasanya ya. Oh ternyata mereka keseharian seperti itu ya. Nah, itu kan sangat harmonis sekali. Kita kan bisa mengenal saudara kita yang jauh, tapi mengenal mereka secara mereka gitu loh, bukan mereka mengenal mereka secara bahasa Indonesia gitu loh. Nah itu kan fantastis gitu loh. Itu upaya yang pingin dilakukan visi dari Skakop ya, Skak Studios ini. Oke, kalau tantangannya adalah bahasa, tadi udah dijawab ya, berani nih Bayu Skak. Ya, tapi kalau memang tantangannya adalah elemen-elemen yang ada di dalamnya. Sekaligus gue mau nantang lu juga deh, misalnya tipis-tipis. Contoh, film itu kan biasanya kan apa sih? Scoringnya dihapus. Kok dihapus? Misal. Jangan. Terus pakai apa? Misalnya tiba-tiba pengen nggak ada scoringnya, kayak film-film yang nggak ada background atau back sound musiknya, gimana? Lu bisa ngakalin nggak? Gua produser, gue pengen bikin film hampa. Enggak lah. Ya tergantung sih misalnya apa misalnya musiknya yang targetnya marketnya kemana gitu loh. Kalau misalnya saya bisa langsung nentang, Pak, Bapak mau jualan kemana dulu? Kalau film tanpa adanya background musik kan ya aneh juga, Pak. Tapi gitu banyak kan. yang bisa. Nggak maksudnya apa coba? Angin, suara gemericik air, hujan. Itu juga Foley artis, Mas. Itu juga diisi. Kalau musiknya dihilangin tapi itunya pakai elemen-elemen dikasih apapun itu bentuk back soundnya. Karena gue orangnya misalnya anti copyright banget misalnya. Atau apapun itu. Bikin sendiri juga bisa, Mas. Bisa lah. Lu mampu bikin garap begitu? Ya, ini semua terjadi di kita. Keren. Maksudnya kan back sound boleh tetap. Boleh. Selain musik bisa lu garap. Kan katanya kan kalau film Foley artis ada. Foley artis itu yang misalnya semua adegan di film yang ada yang kita tonton itu semuanya nggak yang memang di syuting kayak gitu tuh nggak. Misalnya orang naik kuda gitu ya, kita gedebuk. Itu ya ada orang isi gitu kan, ada orang. Oh, bukan yang cari sound effect. Enggak, kuda lari sendiri. Enggak, download gitu. Enggak. Bikin sendiri, Mas. Bikin sendiri dong. Keren. Iya. Ada orang saya dulu animasi. Animasi itu ada yang job yang paling enak ya jadi Foley artis. Foley artis apa sih? Foley artis ya. Jadi itu kayak orang yang gitu. Bukan. Iya, maksudnya kata-kata spellnya Foley. Foley artis. Yeah. Okay. Jadi orang yang ngisi background gitu, yang yang kayak suara angin itu diisi beneran. Pedang, ting itu nggak ada. Kalau syuting itu hening itu nggak ada. Tapi biar megah gitu kan ya di AC sama dia, ting gitu. Tuh bisa berarti. Mungkin kan ada orang yang keterbatasan, dia nggak punya referensi musik apa segala macam, sehingga mungkin jangan-jangan harus pakai musik kali biar terkenal nih, biar cepat naiknya sih. Tapi ternyata banyak ada cara-cara yang lainnya yang tadi ya kayak back sound atau Foley artis. Bikin sendiri. Seniat itu kayak. Iya dong. Lu nembak aja kadang bukan suara tembakan tapi kan mungkin. Iya. Oh iya. Enggak jangan suara tembakan, kurang crispy, kurang nggak menjual gitu loh. Memang ada suara sendiri. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin kalau mau mulai, saran lu kayak gimana? Contoh misalkan apakah memang harus langsung seproper lu atau minimal ada standarisasi kalau mau bikin film pendek kayak gini lo, hindari ya do and dance-nya apa bro? Kayak gitu-gitu. Oke. Kalau misalnya mau bikin film pendek atau mau mulai gitu ya kan, yang satu yang di awal-awal itu yang patut dipunya itu keberanian dulu. Karena pada dasarnya mereka kebanyakan itu punya skillnya, tapi nggak berani. Udahlah, janganlah. Udahlah, jadi ngekor aja selamanya. Ikuti. Tapi nggak mau membuktikan sendiri gitu lah. Itu pertama. Yang kedua, ya itu tadi kalau misalnya pun nggak punya perlengkapan yang proper dan apapun itu ya kan bisa kolaborasi. Oke, gimana maksudnya? Contohnya? Banyak banget konten kreator, misalnya saya di Malang atau mungkin anak-anak lain yang ada di kota-kota lain di Jakarta gitu. Kalau misalnya berhubungan dengan intens dan baik gitu kan, misalnya Mas pinjem kamera ya, aku pinjemin gitu loh.
Oh ya. Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada kan kayak, Mas, aku pengen bikin film tapi kok nggak bisa punya kamera yang bagus, gini, nanti hasilnya kurang gitu kan ya. Nah, saya merasakan itu dan saya dulu bohong ke orang tua saya daripada nanti dia bohong ke orang tuanya. Ini Wih, nih keren. kamera nih silakan ambil nggak ambil sih, pinjem gitu kan ya, pinjemin atau lensa gitu-gitu. Tapi banyak juga kok persewaan-persewaan yang juga bisa kolaborasi asalkan itu tadi masuknya sebagai iklan, itu juga bisa barter. Jadi nanti bisa jadi apa namanya, credit title dan segala macamnya. Nah kalau gitu. udah punya nama mah enak bro, lu barter lu pasti dikasih Bayuskak. Lah kalau yang baru mulai gimana? Mau barter? Iya. Dia nggak dikenal, Mas barter. Iya. Lah kok niku lapo? Lo kok iso cuman. Itu tadi barusan Jawa Timuran lo. Timur loh. Iya, Gue kan anaknya Jakarta banget, bini gue timur banget. Tetap tahu dari bini. Bini gue kalau ngobrol sama mertua gue atau ibunya dia, ngomong bahasa Jawa, Timur, fix pasti dia lagi ngomongin gue. Masa? Kayaknya. Banyak yang diomongin kali Mas, enggak lah. Ya gitu sih. Kayaknya ngomong. Makanya itu kenapa hukum suzon itu dilarang ya? Bahaya tuh. Tadi kan bilang lapo kan? Kon niku lapo. Lah, kon niku lapo. Kon itu Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah itu kowe kan. Kowe iki ngopo lah. Kalau Jawa Tengah itu gitu. Kon gitu Kon. Ya. Iya ta. Iya, ta, bukan Nggak bahaya, nggak bahaya ta. Nah, itu Jawa Timur. Jawa Timur tuh ya. Ya. Oh, berarti kalau capres ngomong nggak bahaya ta, dia udah mengambil suara orang-orang Jawa Timur ya. Mungkin. Nggak bahaya ta. Nah, itu. Terus apa namanya? Balik lagi kayak yang tadi ya. Kalau misalnya anak-anak. Ya gimana kalau belum terkenal? Ya, anak-anak yang belum terkenal sih, ya semuanya sih punya kesulitan pada di awal mereka merintis lah ya. Saya pun juga seperti itu. Saya tadi juga cerita di sini bagaimana saya sampai segitunya melakukan hal-hal yang bisa dibilang tidak terpuji dan jangan dicontoh ya itu ya. Itu ya upaya untuk karya saya harus terlaksana gitu loh. Oh berarti bangun personal brand dulu ya? Caranya mungkin kalau lo pengen misalkan lebih mudah untuk barter, ketemu sama klien, pintu ruang ke production house atau ke tadi Star Vision dan lain sebagainya. Nggak tahu ya, lo bisa tambahin ya. Kalau versi gua, berarti kalau contek polanya Bayuskak, lo bangun personal branding dulu tuh. Lo sebagai content creator, lo kuatin value lo, sehingga kan lo begitu naik punya masa, minimal di deck atau di presentasi lo bisa lihat, bisa tunjukin. Nih lo, gue sekarang udah punya segini subscribers. Akhirnya mau nggak minimal lo dapat barteran selain di film, gue bisa bantu story deh. Gitu nggak sih? Ya bisa. Lu kan juga gitu kan? Bisa. Gak mungkin dari Kayak awal gitu. tiba-tiba bikin film kan? Iya, kan bertahap kita ya teman-teman ya, nggak langsung film nyel gitu. Saya pun dulu Mas, itu ketika dikasih kesempatan bikin film, saya tuh nggak dulu loh. Saya tuh kayak menjauh dulu karena saya takut kayak, loh saya tuh YouTuber loh bikin film 1,5 jam, 2 jam kan. Orang biasanya bikin video cuma 10 menit gitu kan ya. Gimana ceritanya? Padahal saya track record sekolah itu dapat semua. Saya kuliah pun juga masuk ke animasi lagi gitu kan. Dimana yang lebih intens lagi pengajaran videografi, sinematografi, fotografi, penulisan naskah semua dapat. Delala teman-teman saya YouTuber yang lain bikin film. Saya jadi kayak, loh ngapain saya takut gitu kan ya. Oleh karena itu saya tadi bilang nomor 1 yang dipunya harus berani. Setelah ilmu dong. Iya. Ya kan pasti kan ilmu dulu tuh. Lu kan punya ilmu maksudnya, dulu. Ngegas kalau nggak ada ilmunya gimana nih? Ya maksudnya teman-teman juga nggak yang sekolah film, nggak sekolah animasi. Belajar nggak sih? Maksudnya tiba-tiba aku harus berani. Iya. Benar juga. Ada wawasan lah ya ke sana. Ada wawasan dulu dan keberanian itu diperlukan banget karena kalau misalnya nggak gitu nggak bisa gerak sih. Saya dulu kalau misalnya si teman-teman saya yang YouTuber nggak bikin film, saya juga nggak loh, karena saya tuh merasa terpacu gitu loh. Anak-anak kok berani ya? Padahal aku lihat gila si Jovi malah ini nuklir dia kuliahnya bikin film. Oh iya, apa Jovi itu? Lopez ya? Iya. Si UI kan? Iya. Terus Nuklir, kok berani gitu kan ya? Saya malah dapat ilmunya. Ya saya hanya berani gitu kan ya. Itu sih terpacu. Dan rivalitas juga penting sih teman-teman. Kalau misalnya kalian di lingkungan kalian ada teman-teman kalian yang memang bikin film pendek dan kalian nggak mau kalah, itu memacu kalian banget. Iya benar, dalam arti positif loh kayak gitu. Iya positif loh. Tuh. Memang jadi, positif. Jangan menganggap kompetitor tuh kayaknya lu dengki dirimu loh. Jangan. Karena justru malah memacu lu. Dia bikin ya. Oke, gue harus lebih. Bener tuh. Keren. Memang gitu sih. Kayak begitu-begitulah. Makanya ya buat teman-teman kayak tadi misalkan lo mau produksi di Malang atau Surabaya, itu juga menjadi satu motivasi ya. Jadi teman-teman yang sekarang di daerah pun juga kayak, lah kita maksa harus buat di Jakarta. Film itu kan konotasinya kan Jakarta mulu.
Tapi sementara lihat ya ada sisi lainnya. Lu bisa membangun ekonomi. Lu bisa mensuggestkan orang-orang tadinya yang biasanya gua ke Surabaya itu karena tugas atau apapun itu, mungkin bukan desakan atau kebutuhan, tapi gara-gara ngelihat sesuatu visual yang asik juga ternyata Malang ya. Iya. Asik juga ternyata Surabaya ya. Asik Akhirnya kan juga ternyata Jogja, Solo dan segala macam. Wah, keren. asik juga ternyata Bukalapak ya, misalnya Ya, gitu. iya. Karena kan ngeliat di adegan film. Ya. Iya loh, asik loh. Lokasinya Bukalapak di mana? Coba. Kalau lu anaknya Bukalapak banget, kalau lu nggak bisa jawab, parah. Di mana coba lokasinya? Ya itu tadi toko kelontong kalau saya. Salah. Apa? Bukalapak di sini lokasinya. Oh. Kalau kolaborasi sama saya di toko kelontong, Mas. Ya. Gila ya. Mitra Bukalapak. Cari mukanya udah ngejilat, cari muka. Tapi nggak apa-apa Kayak demi, capres loh. Ngejilat. demi proyeknya jalan kan nggak apa-apa. Iya, keren. Saya juga gitu. Untuk berikutnya, terakhir mungkin gimana caranya bisa kolaborasi bareng sama lo, teman-teman produser apa segala macam? Iya. DM, link. Biasanya sih teman-teman juga yang di Jakarta semuanya udah tahu nomor saya lah, maksudnya bisa langsung ini. Itu Dan juga me- bisa call kan di Instagram saya juga. Oh oke. Dan menjanjikannya banget gak sih? Gue gak tahu yang menjanjikan dalam arti gimana ya. Tapi film, soalnya kan gue juga ya siapa yang gak mau gitu punya film, punya karya dan lain sebagainya gitu. Cuma maksudnya dari segi margin, kita bahas bisnis sedikit aja sebelum nanti lo kasih tahu gimana caranya ngontak lo dan lain sebagainya. Untungnya gede gak sih? Di film ya? Iya. Film itu Cost produksi berapa paling murah? film itu ya cost produksi itu yang manusiawi itu di antara 5M sampai 6M lah. Oh manusiawi ya? Itu manusia dalam artian manusiawi karena dengan budget segitu syuting itu bisa lebih panjang. Kalau budget-budget kayak 50 juta, 100 juta gitu bisa bikin film gak sih? Baik. Bisa. Serius? Lo bisa. Asalkan ya, yang bikin mahal itu kan satu, krunya berapa dulu. Terus kamera yang digunakan apa. Kalau misalnya kamera yang digunakan sama film yang memang advance gitu kan ya, dia tuh pakai Arri. Arri satu hari berapa udah? Ari apa sih? Arri Alexa. Arri Alexa. Ari Itu itu Cuma ada di Amerika dan Ari itu Iya. merek apa? Arri merek Arri. Namanya Ari. ARI. ARRI. Oh. ARRI. Arri Alexa Mini. Oh ini udah di atas Canon, Sony gitu. Wah, harganya aja miliaran tuh kamera. Oh oke. Ya itu kan mahal gitu kan ya. Ya. Kalau misalnya kita standarnya mana dulu, kalau misalnya ratusan juta kan jatuhnya kan film pendek atau short movie gitu kan. Iya ya. iya. Itu bisa. Terus belanja pemain. Pemainnya mau siapa dulu? Kalau misalnya pemainnya yang memang aktor ya kan, yang memang udah berkecimpung lama ya harganya bener-bener di luar nalar gitu lah ya kan. Kalau misalnya memang mau yang simple dan apa ya tergantung sih. Nah, kalau 5 sampai 6 itu sangatlah manusiawi. Oke. Karena syutingnya bisa lebih lama, Mas. Karena kan satu hari syuting kan dihitung berapa tuh cost produksinya. Kalau misalnya syutingnya lebih lama, katakanlah 30 hari gitu ya, Iya. 1 bulan gitu kan ya. Satu harinya bisa menyelesaikan 4 adegan. Kan enak 4 adegan tuh, 5 adegan tuh enak. Ah, Sehat oke. lah. Syutingnya Biasanya kan syuting cuma sehat. satu hari ada satu adegan doang tuh ya. Itu Hollywood tuh. Buset. Hollywood tuh, Mas. Segitu-segitunya tuh produksi boros banget ya, sampai ratusan miliar ya. Iya, Produksinya bisa lebih bahkan. triliun, Mas. Triliun biaya produksi, masa sih ngapain? Iya. Syutingnya nyewa apaan? Ya, Nyewa itu- istana negara. CGI yang mahal. CGI itu mahal banget. Karena kan CGI yang bagus itu kan orang yang ngerjain di baliknya kan banyak, Mas. Dan itu mahal sama setnya sih, bangun set dan segala macam kan. CGI kan juga nggak yang kita cuman kibarin green screen atau blue screen doang, itu seruangan segudang segede gaban gitu. Iya, kayak film Avatar Iya, yang iya. Avatar yang biru-biru ya. Iya, gitu. iya, iya. Itu gede banget, itu CGI. Nah, kalau misalnya di Amerika standar bikin film itu ya triliunan. Kalau misalnya, tapi untungnya ya puluhan triliun. Belum tentu ada yang nonton juga kali, Bay. Ada. Nah, kan tergantung berapa juta penonton. Gue ngeliatnya Iya, pada iya, bikin, iya, pada iya. bikin film, Loh, habis itu Mas. nggak posting-posting berapa juta penonton, berarti jangan-jangan dia diem-diem Nggak, baik sepi iya, kan itu. sepi. Iya. Kan katanya kan kalau bikin film tuh kalau aktornya itu dia sampai alhamdulillah ya. Iya. 6 jam sudah ditonton 2 juta penonton. Bang, congratulations. Ada yang syuting filmnya udah tayang tapi dia Diam nggak aja. update apa-apa. Ya. Pasti kan alhamdulillah sepi. Iya, memang gitu. Ya tadi kan di awal pertanyaannya kan, untung nggak sih film itu, enak nggak sih? Untung. Keuntungan. Untung kalau memang lagi untung banget. Karena untungnya film itu bisa sampai jackpot. Bayangkan ini pengalaman saya yang saya
yang terjadi ya di Yowis Band ya. Kalau di Yowis Band dulu tuh budget filmnya tuh tergantung tergolong kecil lah ya, karena memang project pertama saya dan tidak tidak yang neko-neko lah ya, nggak ada CGI, nggak ada apa, yang simple lah ya, film komedi ringan keseharian gitu kan. Itu dengan budget 2M-an lah produksi ya kan, 2M-an setengah atau itu berapa. produser kan, sponsor kan? Bukan lu kan keluarin duit kan? Bukan. Produser kan? Iya, produser. Berarti kita nge-apply nawarin Iya. proposal gitu. Iya, oleh karena itu tadi kan saya bilang bahwa kalau orang udah invest gede sampai miliaran dan ternyata uangnya nggak balik kan takut juga kan. Jadi saya kan juga memaklumi, oh produser ini takut karena menggunakan bahasa daerah gitu, ya udah. Tapi saya akan meyakinkan kan. Saya meyakinkan dulu, ketika saya dulu yakinkan, Pak ini pasti berhasil Pak. Sampai saya benar-benar itu terbang dari Malang ke Jakarta lagi karena udah siap syuting, orangnya masih takut. Gini aja deh Pak, sebelum 500.000 penonton saya berani nggak dibayar deh gitu. Ditulis di kontrak Mas. Ditulis karena saya belum punya track record sebelum apapun dalam perfilman ya. Seperti yang tadi jenengan bilang kalau misalnya ya itu enak udah punya follower. Kalau yang nggak punya follower gimana? Sama, saya juga dulu gitu. Saya nggak punya track record di film, terus ujuk-ujuk saya bikin film yang kayak gini gitu, yang aneh gitu, yang misalnya ya belum ada orang yang bikin. Ya, orangnya takut, wajar dong gitu. Nah saya meyakinkannya gimana? Ya saya bilang gitu tadi. Ditulis di kontrak. Jadi kontrak saya tuh lucu, ada pasal itunya di adendum gitu kan. Jadi saya deg-degan banget itu. Waduh, berhasil nggak ini film 500.000 penonton ke atas gitu kan ya. Ternyata alhamdulillah ya ampun. Masya Allah. Ya Masya Allah, ini ya Allah memberikan jalan lah. Karena saya ketika udah ditanda tangan tuh kontrak dan ada pasal itu, masa ketika saya pulang minta saran ke anak-anak dan anak-anak marahin saya, lu gila lu Bay, lu berani banget sih, lu balik gak tuh duit. Waduh, terus masa saya balik ke orangnya, Pak nggak jadi deh Pak, malu banget. Jadi saya cuma ada satu jalan, berani ke depan, udah bismillah deh ini berhasil nih. Dengan budget ya nggak bisa dibilang gede karena memang film pertama saya dan saya nggak punya track record dan saya dikasih yang standar lah gitu. Segitu tuh standar Mas. Jadi kalau 2M-an gitu kan ya, itu standar. Itu minimal ya kalau ya standar. Dan syuting di Malang gitu kan. Ternyata alhamdulillahnya menghasilkan, kalau Yowis Band yang pertama tuh 930.000 penonton. Oke. Nah, kalau kita ngomongin omset, dikalikan aja. Modal 2M. Untung pendapatan berapa? Pendapatannya yaitu tadi 930.000 penonton dikali harga tiket bioskop kan, kalau misalnya Senin sampai weekdays itu kan 30.000 ya kan. 30.000 kali jangan 30.000. Kalau Sabtu Minggu kan 50.000 kadang kan ya. Berarti 40. Jangan dikalikan itu, kalikan yang terendah aja 15.000 aja. Oh 15.000. Oh cari yang itu kasar ya. 930.000 kali 15.000. 15.000 berapa tuh? Nah itu 14 miliar. Minimal lo dapet. Nah itu tadi yang saya bilang bahwa untung film 2 miliar. Hah? Jenengan untung. Bukan saya yang untung, kan produsernya yang untung karena saya nggak ikut. Kulo tanya. Oke. Telepon. Jenengan. Tahunya cuma di situ doang. Nggak bisa. Langsung bahasa Indonesia. Jenengan langsung bahasa Indonesia. 2 miliar modal. 14 miliar omset. Iya. Ya berarti kan jenengan punya margin berkali-kali lipat. 12 miliar. Iya. Bukan jenengan loh ya, bukan saya yang untung karena kan saya nggak ikut apa-apa di awal. Duit modal film itu saya nggak ikutan. Jadi yang membiayai itu yang yaitu ya jenengan payu. Payu. Jenengan ngenten pun. Begini dah. Sampun. Sampun. Sudah. Jadi gitu Mas. Jadi pokoknya investasi di film itu baliknya tuh cepet kalau misalnya nggak boncos. Tapi kalau boncos ya boncos gitu loh. Karena dengan kayak gitu kan bisa baliknya langsung dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Karena film dibuat katakanlah awal tahun ya, Februari gitu. Nanti editing setelah selesai syuting 1 bulan, editing 3 bulan. Setelah itu siap tayang kan, nungguin jadwal tayang misalnya. Nah itu mungkin di November udah bisa tayang tuh. Nah itu langsung balik tuh 12M yang tadi 14 ya. 14 miliar men. Nah itu.
Betul. Nah, itu Ya. sebuah keuntungan dalam film lah gitu. Ya pokoknya buat teman-teman produser atau yang lainnya, tadi kalau teman-teman ya memproduksi film ya tadi udah dapat ilmunya atau mungkin mau kolaborasi dan lain sebagainya ya kan. Iya. Siapa tahu Bukalapak mau gabung lagi, mau join lagi. Iya dong, harus dong Bukalapak. Iya, gue memang anaknya Bukalapak banget. Iya. Pokoknya apapun itu. Iya. Nah, jadi mungkin lu bisa kontrol aja langsung sosial medianya Bayu Skak, lu cek Ya. di situ, lu DM kayak lu apain, mungkin lu banyak lah ya kontak-kontak teman-teman udah pada paham. Iya, itu paham kok. Itu kan ada message atau ada kontak kok kalau dibuka di HP ya. Iya. Itu bisa langsung email saya gitu. Oke. Ya, next. Mudah-mudahan terdekat ada. Ada project ya itu tadi yang saya bilang, saya punya yang namanya Loka Drama itu Mas. Itu Itu adalah pantengin aja deh. upaya untuk bikin karya-karya baru lagi Oke. kan. Eh, nggih, Mas. Matur nuwun sangat nggih. Matur nuwun sangat. Nggih. Ya. Sampun ten mriki kula. Mm, Nggih. Kita kasih solusi.